Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat, selalu dalam semangat ya. Kalaupun sakit, sekali lagi tetap semangat, karena semangat itu tidak kalah dari sekedar sehat. Teman-teman sekalian, sebenarnya banyak sekali yang bertanya atau yang komentar di di beranda komentar, yang kasih saran, kasih masukan, kasih informasi, dan semuanya insya Allah itu baik sekali ya. Ada yang kasih juga kritik ya, terima kasih juga atas kritiknya. Oh ya teman-teman, kali ini saya berbicara tanpa mic karena saya kelupaan tadi di rumah, kebetulan lagi ada di luar. Jadi saya bicara ini mengandalkan sound dari HP ya. Kalaupun mungkin kurang bagus kedengarannya, harap dimaklumi ya teman-teman. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang satu jenis atau persoalan yang berkaitan dengan GERD. Apa itu? Masalah makanan yang biasanya dimakan oleh mereka yang menderita GERD atau mungkin orang yang sehat pada umumnya. Apa itu? Kita berbicara tentang makanan yang paling sering dikonsumsi oleh orang-orang yang sebelumnya tidak GERD, atau mungkin dia lagi GERD, apakah boleh makan atau tidak? Ya, ini makanan pedas dan kopi. Apakah boleh dimakan atau dikonsumsi oleh penderita GERD atau tidak? Teman-teman, jujur ya, waktu saya masih sakit GERD dulu, dua hal itu yang menjadi musuh saya, kopi dan makanan pedas. Artinya kalau saya konsumsi dua makanan dan minuman ini, maka saya pasti kambuh, dan kambuhnya itu parah, karena memang waktu itu saya sakitnya sakit yang GERD-nya sudah stadium parah lah begitu. Karena jangankan kopi, jangankan makanan pedas ya, makan saja yang mungkin asam atau makan makanan yang tidak cocok dengan saya, itu yang terjadi adalah saya akan kambuh, dan kambuhnya itu bukan main-main teman-teman, parah sekali, sangat parah. Nah, teman-teman sekalian, bagi kita yang senantiasa konsumsi kopi maupun makanan pedas, itu kan rasanya kurang sedap atau kurang lengkap tanpa makanan atau minuman ini. Tapi perlu diingat bahwa kalau kita sudah kena GERD, itu lebih baik kita hindari. Kenapa? Karena waktu saya makan dulu makanan yang seperti ini, pedas dan kopi, itu yang terjadi reaksinya sangat parah ya. Lambung langsung perih ya, sakit, kemudian dada panas, tenggorokan juga sakit, sesak nafas ya, pokoknya nyeri ya, sehingga mempengaruhi susah tidur ya. Dan rasanya itu teman-teman sekalian membuat saya merasa sangat sedih sekali ya, merasa kehilangan kenikmatan hidup lah. Bayangkan kita itu yang dulu makan bisa sembarangan, bisa tanpa batasan, artinya tidak pilih-pilih ya. Itu seperti kehilangan kenikmatan hidup. Tidak bisa lagi minum kopi, tidak bisa lagi makan makanan pedas ya. Itu seperti sesuatu yang sangat memilukan lah, atau menyedihkan. Tapi teman-teman, saya lama-lama belajar, ternyata ada cara yang tetap bisa hidup nyaman,
meski tanpa bergantung pada yang namanya pedas dengan kopi atau makanan yang mungkin kita tadinya suka tapi kita kemudian hindari. Mungkin sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengatakan bahwa kenapa pedas itu bisa memperparah GERD. Karena yang namanya cabai atau sejenis dengan cabai itu mengandung yang namanya capsaicin. Apa itu? Zat yang bisa membuat otot katup lambung itu melemah, sehingga asam lambung itu mudah mengalami naik atau kenaikan. Pedas juga teman-teman itu bisa memperlambat yang namanya pengosongan lambung. Ya, jadi kalau makan makanan yang mengandung pedas itu lebih lama tertahan di perut. Ya, jadi ya sementara kalau pada normalnya itu makanan jangan terlalu lama di perut ya, karena itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Lah, kemudian teman-teman, kenapa kopi juga sering bikin GERD kambuh? Itu karena kopi itu mengandung kafein. Mengandung kafein yang bisa merangsang produksi asam lambung itu lebih banyak ya. Jadi kenapa kopi itu tidak disarankan bagi mereka yang lambung? Karena itu efeknya dia bisa menaikkan asam lambung. Nah, kafein juga bisa membuat yang namanya otot katup lambung itu ya, itu jadi lebih longgar. Jadi istilahnya katup lambung yang biasa saya sampaikan itu yang sudah loss, karena kalau orang kena GERD itu tambah loss lagi, nanti asam lambung akan semakin keluar dengan banyak ya, dan itu sangat tidak sehat ya. Selain itu teman-teman, kopi juga bersifat asam, sehingga kalau asam itu membuat iritasi lambung yang sensitif. Ya, jadi makanan-makanan yang asam itu bukan berarti harus yang kecut, yang seperti jeruk dan semisalnya, tapi kopi itu memang mengandung asam dia, bukan basah. Jadi memang tidak baik untuk lambung. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar atau berarti kita harus berhenti dengan konsumsi makanan pedas dan kopi selamanya? Jawabannya tergantung kondisi masing-masing, teman-teman. Kalau lambung kita atau GERD kita itu masih biasa-biasa saja atau belum stadium-stadium yang parah kayak saya, itu maka konsumsi itu bisa, tapi dengan batas-batas yang yang bisa diatur ya, jangan terus-terusan. Ya, mungkin konsumsi kopi atau pedas itu seminggu sekali saja. Tapi kalau yang sudah parah, maka itu jangan sama sekali konsumsi ya. Kenapa? Karena itu yang bisa bikin sering kambuh ya, GERD semakin akut. Jadi harus dihindari total dulu. Nah, kalau misalnya sudah membaik, kemudian mau dicoba-coba apakah bisa makan pedas atau bisa minum kopi, maka cobalah dulu dalam jumlah yang kecil atau yang sedikit. Kita lihat reaksi tubuh. Kalau tubuh kita misalnya menerima dan tidak ada masalah, maka itu tandanya bagus. Tapi kalau misalnya dia reaksi tubuh kita parah ya, tidak menerima, maka lebih baik kita hindari. Nah, kemudian kalaupun pilih kopi yang asam atau istilah tanpa kafein ya. Jangan yang kopi-kopi saset dan sebagainya, atau kopi-kopi yang hitam, itu lebih bagus sebenarnya, tapi jumlahnya jangan berlebihan ya. Misalnya kalau kita konsumsi ya batasi satu cangkir saja sehari, jangan berlebihan. Teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa tubuh kita itu adalah guru yang terbaik. Maka ada istilahnya, dengarkan tubuh kita, dengarkan sinyalnya, karena kalau tubuh kita itu menyampaikan istilahnya sinyalnya, itu bisa terlihat dari tanda-tanda yang kita rasakan. Jadi kita yang pintar-pintar menerima atau melihatnya ya. Dulu teman-teman, saya merasa tidak senang atau tidak bahagia karena harus berhenti makan pedas dan berhenti minum kopi atau konsumsi makanan-makanan yang saya sukai.
Tapi setelah saya menikmati makanan lain yang lebih sehat, saya kemudian sadar bahwa hidup itu bukan soal kopi, bukan soal cabai saja atau makanan pedas, bukan soal makanan-makanan yang lain. Justru teman-teman, dengan belajar menahan diri, saya jadi lebih bisa disiplin. Disiplin dalam menjaga makan, disiplin dalam menjaga minum, menjaga apa yang perlu masuk di dalam tubuh, apa yang tidak perlu masuk. Kemudian lebih menghargai tubuh, ya. Artinya tubuh itu betul-betul kita hargai dari segi kita jaga tubuh kita agar bisa tetap bertahan, bisa tetap sehat dan membuat kita merasa nyaman. Dan akhirnya saya bisa merasakan nikmat sehat atau nikmat yang jauh lebih besar daripada sekedar nikmat di lidah. Jadi nikmat di lidah itu memang kita syukuri, tapi nikmat yang tidak lebih kita syukuri itu adalah nikmat kesehatan atau rasa nyaman di tubuh. Makanya teman-teman, bicara tentang makanan itu jangan kita merasa sudah enakan, sudah baikan, terus kita makan lagi pantangan, makan lagi hal-hal yang bisa membuat kita kambuh. Itu susah untuk sembuhnya, itu susah karena yang tadinya tubuh kita itu sudah mau sembuh, ya ibarat luka sudah mau tertutup, itu digesek lagi, dilukai lagi, akhirnya penyembuhannya itu agak lama. Jadi memang salah satu kenapa kesembuhan itu bisa lama itu karena pantangan yang terus kita ulang-ulang lakukan. Jadi kembali lagi kambuh, ya. Jadi kalau kita mau ibaratkan teman-teman, tubuh kita itu seperti mobil, ya. Makanan itu adalah bahan bakarnya, tubuh kita itu mobilnya. Kalau kita terus isi bensin yang salah, isi kendaraan kita yang salah, maka mobil kita juga jadi rusak. Pedas atau makanan pedas dan kopi itu mungkin nikmat seperti bensin yang mungkin beroktan tinggi, bikin nendang, bikin laju, ya. Tapi itu sifatnya sebentar. Tapi kalau mesin kita rapuh, justru bisa cepat rusak kan. Maka lebih baik pilih bensin yang sesuai supaya mesin alias tubuh kita itu tetap awet dan panjang umur. Jadi kalau biasa kita dengar para penyintas sakit GERD itu pasti kasih saran hati-hati makanan, jaga makanan kita, ya. Jangan sampai kita salah konsumsi makanan. Jadi kalau misalnya teman-teman sakitnya parah, mending hindari makanan-makanan yang berpotensi membuat kita kambuh. Tapi kalau sakit GERD-nya itu atau lambungnya itu masih tahap awal atau yang biasa-biasa saja, masih bisa beraktivitas dengan normal, maka konsumsi makanannya itu pedas dan kopi dan semisalnya itu batasi yang seadanya saja, ya. Jadi sahabat sehat semua, teman-teman sekalian, jawabannya sederhana. Pedas, kopi, makanan yang lain itu sebenarnya bukan musuh semua orang. Tapi bagi penderita GERD, kita perlu yang namanya bijak, perlu yang namanya tahu batas, perlu yang namanya mendengarkan tubuh kita itu dengan betul-betul paham bahasa tubuh kita itu. Karena kalau salah itu kita akan merasa menyesal, karena sakitnya GERD itu, sakitnya lambung itu kalau sudah kambuh lagi itu parah, ya. Insya Allah teman-teman di episode yang ke-11 atau episode yang akan datang kita akan bahas makanan yang paling ramah untuk lambung, yang cocok untuk lambung, yang baik untuk kesehatan lambung. Maka jangan sampai ketinggalan. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Teman-teman, mungkin nanti saya juga mau live untuk diskusi dengan teman-teman sekalian. Oh iya teman-teman, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa Mas tidak to the point saja, langsung kasih jawaban tentang bagaimana supaya sembuh. Teman-teman, sembuh itu ada prosesnya, ya. Kalau kita mau bahas sembuh itu sampai total, ya, itu butuh waktu penjabaran yang sangat lama, ya. Ibarat film itu tidak mungkin film itu hanya beberapa menit saja, apalagi untuk menguraikan pengalaman hidup yang membuat
kita itu merasakan suka dan duka ya. Makanya teman-teman ada kemarin yang kasih saran, misalnya Mas tidak usah banyak cerita, langsung saja to the point bagaimana supaya sembuh. Itu juga menurut saya tidak tepat teman-teman, karena sembuh itu gabungan antara banyak hal, bukan hanya apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita konsumsi, bukan. Tapi sembuh itu membutuhkan pengalaman ya, membutuhkan experience, membutuhkan rasa dia. Kalau kita, makanya kenapa orang-orang yang sembuh itu kalau dia menceritakan itu banyak sekali ilmu yang kita dapat, karena itu dari hati, dari pengalaman, mungkin dari rasa sakit, dari penderitaan. Jadi menyampaikannya itu penuh dengan makna ya. Jadi kalau mau sembuh itu insya Allah ada waktunya kita sembuh ya. Insya Allah ada waktunya kita akan menikmati kesehatan. Yang penting kita sabar ya, kita sabar melihat podcast saya, sabar melihat bagaimana prosesnya ya. Kalaupun nanti di akhir nanti sudah saya panjang buat video, nanti akan saya simpulkan dari semua itu, dan itu insya Allah bisa jadi resep bermakna, resep yang paling mujarab untuk bisa kita sembuh ya. Mungkin itu saya teman-teman ya, mohon maaf kalau saya banyak salah, banyak khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.